Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Ija Herawati Sukoco dengan nomor MPM 010 dari kelas 4A PGSD Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Di sini saya akan mengulas sedikit materi pada mata kuliah media pembelajaran berbasis ICT yang membahas tentang macam-macam media pembelajaran. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya ada sangat banyak sekali jenis-jenis media yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Beberapa di antaranya adalah media grafik, media audio, media video, multimedia, media simulasi, media permainan, 3D printing, dan VR atau virtual reality. Jenis media yang akan dibahas pertama adalah media grafik. Media grafik adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka, atau simbol-simbol atau gambar. Media grafik ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan media grafik diantaranya adalah yang pertama, bermanfaat untuk mempelajari data-data kuantitatif dan hubungan-hubungan data tersebut. Kemudian yang kedua adalah grafis memungkinkan kita dengan cepat mengadakan analisis interpretasi dan perbandingan antara data-data yang disajikan baik dalam hal ukuran, jumlah pertumbuhan, dan arah. Kemudian yang ketiga, penyajian dari data grafik jelas, cepat, menarik, ringkas, dan logis. Kekurangannya adalah media ini sulit untuk dipahami karena berbentuk gambar sederhana, membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, terutama untuk grafis yang lebih kompleks. Kemudian penyajian pesan hanya berupa simbol-simbol, bentuk garis, batang, dan gambar. Kemudian yang kedua adalah media audio. Media audio adalah salah satu bentuk perantara atau pengantar non-cetak yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pendidik kepada peserta didik dengan cara dimainkan atau diperdengarkan secara langsung sehingga peserta didik mampu menguasai kompetensi tertentu dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Keuntungan menggunakan media audio antara lain adalah yang pertama, tersedia di mana-mana dan mudah digunakan, tidak mahal, bisa direproduksi, menyediakan pesan lisan untuk meningkatkan pembelajaran, menyediakan informasi baru, menyediakan akses gratis bagi berkas-berkas audio, ideal untuk mengajarkan bahasa asing. Kemudian, keterbatasan media audio yang pertama adalah perhatian hak cipta. Kemudian tidak memantau perhatian, kesulitan dalam pemantauan kecepatan, kebutuhan perlengkapan digital dan peranti lunak, urutan yang kaku, kesulitan dalam menempatkan segmen, berpotensi terjadi penghapusan secara tidak sengaja. Kemudian, jenis media yang ketiga adalah media video. Media video adalah media audiovisual yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Kelebihan penggunaan media video antara lain yang pertama, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang kedua, dapat menyajikan pesan audiovisual, mendekati objek aslinya sehingga perolehan informasi pada pembelajaran relatif lebih konkret. Tetapi, media video juga memiliki beberapa kelemahan nih. Di antaranya yang pertama adalah gambar bergerak sehingga tidak semua siswa mampu mengikuti informasi. Kemudian, menyusun naskah atau skenario video bukanlah pekerjaan yang mudah dan menyita waktu. Jenis yang keempat adalah multimedia. Apa sih multimedia itu? Jadi multimedia ini adalah presentasi yang dinamis dan interaktif dengan mengkombinasikan antara teks, animasi, grafik, audio, video yang menjadi satu dalam kesatuan utuh. Pemanfaatan multimedia ada antara lain adalah sebagai multimedia pembelajaran interaktif atau MTI, e-learning, dan CD pembelajaran. Kemudian jenis media yang kelima adalah media simulasi. Media simulasi adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi komunikasi melalui pengembangan bahan ajar berbasis web. Manfaat dari media simulasi antara lain yakni yang pertama, memudahkan pendidik atau guru dalam memberi tugas kepada muridnya. Kemudian yang kedua, hadirnya media simulasi memberikan manfaat dalam memudahkan proses kegiatan belajar mengajar, memudahkan proses kegiatan belajar di dalam kelas. Media yang keenam adalah media permainan atau game edukasi. Nah, game edukasi ini merupakan media pembelajaran baru yang dipercaya dapat meningkatkan motivasi belajar
dan dapat meningkatkan pemahaman anak terhadap materi pembelajaran dengan menggunakan sebuah media pembelajaran yang berbentuk game. Jadi berbasis permainan. Kemudian kelebihan penggunaan media game adalah dapat merangsang pikiran dan kreativitas anak. Game edukasi dapat menciptakan lingkungan bermain yang menarik, aman, dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas belajar anak. Game edukasi juga meningkatkan logika dan pemahaman pemain tentang informasi yang diperolehnya saat menggunakan game tersebut. Selain kelebihan yang dimiliki media game, ada juga loh kekurangan yang dimiliki oleh media tersebut. Yang pertama itu membutuhkan alat dan media tambahan. Suasana kelas sering terjadi tidak kondusif, jadi sering ribut karena terlalu asik. Membutuhkan waktu pembelajaran yang relatif banyak, dan lain-lain. Jenis media yang selanjutnya adalah 3D printing. 3D printing ini merupakan evolusi dari teknologi cetak yang mampu mencetak atau menghasilkan objek 3 dimensi yang bisa dilihat, dipegang, dan mempunyai volume. Kelebihan dan kekurangan 3D printing yang pertama adalah prosesnya itu lebih cepat. Hasil cetakannya juga sangat detail, bisa untuk penggandaan produk atau yang lainnya. Kemudian kekurangannya, yang pertama, kurang begitu diterima oleh masyarakat, kurang praktis, dan copyright pun akan mati. Kemudian jenis media yang terakhir adalah VR atau virtual reality. Apa itu VR? VR itu merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah kenyataan yang dibuat untuk sebuah tujuan tertentu. Kelebihan utama dari virtual reality adalah pengalaman yang membuat pengguna merasakan sensasi dunia nyata di dalam dunia maya. Kemudian kelebihan penggunaan VR itu yang antara lain lebih mudah diakses, lebih murah, lebih mudah digunakan oleh siswa dan guru. Tapi VR ini juga punya kekurangan ya. Kekurangannya itu tuh dapat mempengaruhi mental pengguna kita ya, karena tidak bisa membedakan mana dunia nyata dan mana dunia virtual. Nah, VR juga membuat kita mengalami perasaan kehilangan realitas dan perasaan isolasi saat berinteraksi dengan dunia buatan. Baik, jadi sekian materi yang dapat saya paparkan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.